Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga untuk bagikan ke sosial media kamu, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kisah Wali Songo, Sunan Gunung Jati. Sebelum era Sunan Gunung Jati berdakwah di Jawa Barat, ada seorang ulama besar dari Baghdad telah datang ke daerah Cirebon bersama 22 orang muridnya. Ulama itu bernama Syekh Kafi. Ulama inilah yang lebih dahulu mensiarkan agama Islam di daerah Cirebon. Alkisah, putra Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran bernama Pangeran Walangsungsang dan adiknya bernama Rara Santang pada suatu malam bermimpi yang sama. Mimpi itu terulang hingga 3 kali, yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan agama Islam. Wajah Nabi Muhammad yang agung dan caranya menerangkan Islam demikian mempesona, membuat kedua anak muda itu merasa rindu. Akan tetapi mimpi itu hanya terjadi 3 kali. Seperti orang yang kehausan, kedua orang anak muda itu ingin mereguk air lebih banyak lagi, air yang akan menyejukkan jiwanya itu agama Islam. Kebetulan mereka telah mendengar adanya Syekh Datul Kafi, atau lebih mudah disebut Syekh Datul Kafi, yang membuka perguruan Islam di Cirebon. Mereka mengutarakan maksudnya kepada Prabu Siliwangi untuk berguru kepada Syekh Datul Kafi. Mereka ingin memperdalam agama Islam seperti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keinginan mereka ditolak oleh Prabu Siliwangi. Pangeran Walangsungsang dan adiknya nekat. Keduanya melarikan diri dari istana dan pergi berguru kepada Syekh Datul Kafi di Gunung Jati. Setelah berguru beberapa lama di Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang diperintahkan oleh Syekh Datul Kafi untuk membuka hutan di bagian selatan Gunung Jati. Pangeran Walangsungsang adalah seorang pemuda sakti. Tugas itu diselesaikannya hanya dalam beberapa hari. Daerah itu dijadikan pedukuhan yang semakin hari semakin banyak orang berdatangan menetap dan menjadi pengikut Pangeran Walangsungsang. Setelah daerah itu ramai, Pangeran Walangsungsang diangkat sebagai kepala dukuh dengan gelar Cakrabuana. Daerah itu dinamakan Tegal Alang-Alang. Orang yang menetap di Tegal Alang-Alang terdiri dari berbagai ras atau keturunan. Dari banyak pula para pedagang asing yang menjadi penduduk tersebut, sehingga terjadilah pembauran dari berbagai ras, dan percampuran itu dalam bahasa Sunda disebut caduban. Maka Tegal Alang-Alang disebut Karuban. Sebagai besar rakyat Karuban, mata pencahariannya adalah mencari udang. Kemudian dibuatnya menjadi tepis yang terkenal. Dalam bahasa Sunda, tepis dari air udang itu disebut Cairbon. Daerah Carubang itu kemudian lebih terkenal sebagai Cirebon hingga sekarang ini. Setelah dianggap memenuhi syarat, Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang diperintah Datuk Kafi untuk melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Di kota suci Mekah, kedua kakak beradik itu tinggal di sebuah rumah seorang ulama besar bernama Syekh Bayanillah sambil menambah pengetahuan agama. Sewaktu mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah, kedua kakak beradik itu bertemu dengan seorang raja Mesir bernama Sultan Syarif Abdullah yang sama-sama menjalani ibadah haji. Raja Mesir itu tertarik dengan wajah Rara Santang yang mirip mendiang istrinya. Sesudah ibadah haji diselesaikan, Raja Mesir itu melamar Rara Santang kepada Syekh Bayanillah. Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana tidak keberatan, maka dilangsungkanlah pernikahan dengan cara mazhab Syafi'i. Nama Rara Santang kemudian diganti dengan Syarifah Mudain. Dari perkawinan itulah lahir Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Pangeran Cakrabuana sempat tinggal di Mesir selama 3 tahun, kemudian pulang ke Jawa dan mendirikan negeri Caruban Larang. Negeri Caruban Larang adalah perluasan dari daerah Caruban atau Cirebon. Pemerintahannya menggunakan asas Islami. Istana negeri itu dinamakan dengan sesuai putri Pangeran Cakrabuana, yaitu Pangwati. Dalam waktu singkat, negeri Caruban Larang telah terkenal ke seluruh tanah Jawa. Terdengar pula oleh Prabu Siliwangi selaku penguasa daerah Jawa Barat. Setelah mengetahui negeri baru tersebut dipimpin oleh putranya sendiri, maka sang raja tak keberatan walau hatinya kurang berkenan. Sang Prabu akhirnya juga merestui tampu pemerintahan putranya. Bahkan sang Prabu memberinya gelar seimbang dengan. Sementara itu, dalam usia muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Dia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir, tapi anak muda yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa, berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah.
Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia muda, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ia pulang ke tanah leluhurnya, yaitu tanah Jawa. Dia tidak merasa kesulitan untuk melakukan dakwah. Seringkali terjadi kerancuan antara nama Fatahillah dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fatahillah dan Syarif Hidayatullah adalah satu, akan tetapi adalah dua orang. Syarif Hidayatullah adalah cucu Raja Pajajaran, seorang yang penyebar agama Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedangkan Fatahillah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sunan Trenggana untuk membantu Sultan Trenggana untuk membantu Sunan Gunung Jati untuk melawan penjajah Portugis. Bukti Fatahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sunan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Fatahillah atau Fathal menurut lidah orang Portugis. Syarif Hidayatullah dan ibunda Syarifah Hudain datang di negeri Jaruban Larang Jawa pada tahun 1475 sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syekh Datu Kafi sudah wafat. Guru Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Hudain itu dimakamkan di Pasambangan. Dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya, Syarifah Hudain minta agar diizinkan untuk tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syarifah Hudain dan putranya yaitu Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, meneruskan usaha Syekh Datu Kafi membuka pesantren Gunung Jati, sehingga kemudian dari Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Tibalah pada saat yang ditentukan. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya yaitu Nyi Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali tapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya mensyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melakukan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kamungten. Dari perkawinan inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai dua orang putra, yaitu Nyi Ratu Minaung dan Pangeran Sebakinkin. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakuwati dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar Sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat kadipaten. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran tak peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon itu. Maka dikirimkannya pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Syarif Hidayatullah yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tapi usaha ini tak berhasil. Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tak kembali ke Pajajaran. Mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Syarif Hidayatullah. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besar pengaruh Kesultanan Pakuwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wonogiri, Telaga, dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalin persahabatan, di antaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon kawin dengan pembesar negeri Cina yang berkunjung ke Cirebon, yaitu Mahawan. Maka jalinan negeri Cirebon dan negeri Cina makin erat.
Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina dan kawin dengan negeri putri Kaisar Cina yang bernama Putri Ongqin. Kaisar Cina yang pada saat itu dari dinasti Min juga beragama Islam. Dengan perkawinan itu, Kaisar ingin menjalin hubungan baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Sesudah kawin dengan Sunan Gunung Jati, Putri Ongqin diganti namanya menjadi Nyi Ratu Rara Simanting. Kaisar ayah Putri Ongqin ini membekali putranya dengan harta benda yang tidak sedikit. Sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ongqin yang dibawa dari negeri Cina itu sampai sekarang masih ada dan tersimpan di tempat yang aman. Istana dan Masjid Cirebon kemudian dihiasi dan diperluas lagi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Masjid Agung Sang Citarasa dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakuwati atau istri Sunan Gunung Jati. Dari pembangunan masjid itu melibatkan banyak pihak, diantaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim Raden Patah. Dalam pembangunan itu Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tatang sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diserukan dengan membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri atas perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas itu. Bahkan wilayah Pajajaran sendiri sudah semakin terhimpit. Pada tahun 1911, Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Selanjutnya mereka ingin mengeluaskan kekuasaan ke Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi incaran mereka untuk mencacapkan kuku penjajahan. Demak Bintoro tahu bahaya besar yang mengancam kepulauan Nusantara. Oleh karena itu Raden Patah mengirim Adipati Kudus atau Pangeran Sabranglor untuk menyerang Portugis di Malaka. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil. Persenjataan Portugis terlalu lengkap dan mereka terlanjur mendirikan benteng yang kuat di Malaka. Ketika Adipati Kudus kembali ke Jawa, seorang pejuang dari Pasai, Malaka bernama Fatahillah ikut berlayar ke Pulau Jawa. Pasai sudah tidak aman lagi seperti Mubalik Fatahillah. Karena itu beliau ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan kedudukannya digantikan oleh Adipati Kudus atau Pangeran Sabranglor. Baru saja beliau dinobatkan, muncullah pemberontakan dari daerah pedalaman. Di dalam usaha memadamkan pemberontakan itu, Pangeran Sabranglor meninggal dunia, gugur sebagai pejuang syahid. Pada tahun 1521, Sultan Demak dipegang oleh Raden Trenggana, putra Raden Patah yang ketiga. Di dalam pemerintahan Sultan Trenggana inilah Fatahillah diangkat sebagai panglima perang yang akan ditugaskan mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Fatahillah yang pernah berpengalaman melawan Portugis di Malaka sekarang harus mengangkat senjata lagi. Dari Demak mula-mula pasukan yang dipimpinnya menuju Cirebon. Pasukan gabungan Demak Cirebon itu kemudian menuju Sunda Kelapa yang sudah dijarah Portugis atas bantuan Pajajaran. Mengapa Pajajaran membantu Portugis? Karena Pajajaran merasa iri dan dendam pada perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas. Ketika Portugis menjanjikan bersedia membantu merebut wilayah Pajajaran yang dikuasai Cirebon, maka Raja Pajajaran menyetujuinya. Mengapa pasukan gabungan Demak Cirebon itu tidak dipimpin oleh Sunan Gunung Jati? Karena Sunan Gunung Jati tahu dia harus berperang melawan kakeknya sendiri, maka diperintahkannya Fatahillah untuk memimpin serbuan itu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalamannya bertempur di Malaka, tahulah Fatahillah titik-titik lemah dan siasat Portugis. Itu sebabnya dia dapat memberi komando dengan tepat dan setiap serangan Demak Cirebon selalu membawa hasil gemilang. Akhirnya Portugis dan Pajajaran kalah. Portugis kembali ke Malaka, sedangkan Pajajaran cerai-berai tak menentu arahnya. Selanjutnya, Fatahillah ditugaskan untuk mengamankan Banten dari gangguan para pemberontak, yaitu sisa-sisa pasukan Pajajaran. Usaha ini tidak menemui kesulitan karena Fatahillah dibantu putra Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Sebakingkin.
Di kemudian hari, Pangeran Sebakingkin ini menjadi penguasa Banten dengan gelar Pangeran Hasanuddin. Fathahillah kemudian diangkat sebagai adipati di Sunda Kelapa dan mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta karena Sunan Gunung Jati selaku Sultan Cirebon telah memanggilnya untuk meluaskan daerah Cirebon agar Islam lebih merata di Jawa Barat. Berturut-turut Fathahillah dapat menaklukkan daerah Talaga, sebuah negara kecil yang dikuasai Raja Muda yang bernama Prabu Pajukuman, kemudian Kerajaan Galuh yang hendak meneruskan kebesaran kerajaan Pajajaran. Lama, Raja Galuh ini bernama Prabu Cokroningrat dengan senopatinya yang terkenal yaitu Arya Kiban. Tapi Galuh tak mampu membendung kekuatan Cirebon. Akhirnya Raja dan senopatinya tewas dalam peperangan itu. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih Fathahillah. Akhirnya Sunan Gunung Jati memanggil ulama dari Pasai itu ke Cirebon. Sunan Gunung Jati menjodohkan dengan Ratu Wulun Ayu. Sementara kedudukan Fathahillah selaku Adipati Jayakarta kemudian diserahkan kepada Ki Bagus Angke. Ketika usia Sunan Gunung Jati sudah semakin tua, beliau mengangkat putranya yaitu Pangeran Muhammad Arifin sebagai Sultan Cirebon kedua dengan gelar Pangeran Pasaran. Fathahillah yang di Cirebon sering disebut Tu Bagus atau Kiai Bagus Pasai, diangkat menjadi penasehat sang sultan. Sunan Gunung Jati lebih memusatkan diri kepada penciarkan agama Islam di Gunung Jati atau pesantren Pasambangan. Namun 5 tahun sejak pengangkatannya, mendadak Pangeran Muhammad Arifin meninggal dunia mendahului ayahandanya. Kedudukan sultan kemudian diberikan kepada Pangeran Sebakingkin yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin dengan kedudukannya di Banten. Sedangkan Cirebon walaupun masih tetap digunakan sebagai kesultanan, tapi sultannya hanya bergelar adipati, yaitu Adipati Cirebon. Adipati Cirebon ini adalah menantu Fathahillah yang diangkat sebagai Sultan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati. Adapun nama aslinya Adipati Cirebon adalah Hadia Kamudin. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 dalam usia 120 tahun. Bersama ibunya dan Pangeran Cakrabuana, beliau dimakamkan di Gunung Sembun. 2 tahun kemudian wafat pula Kiai Bagus Pasai Fathahillah, dimakamkan di tempat yang sama. Makam kedua tokoh itu berdampingan tanpa diperantarai apapun juga. Demikianlah riwayat perjuangan Sunan Gunung Jati. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.